Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-46, bahwa di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-46 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Katakanlah, beritahukanlah kepadaku jika Allah mengambil pendengaran dan penglihatan kamu serta menutup hati kamu. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepada kamu? Unzur kaifa nusarriful ayati. Perhatikanlah, unzur, perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali menjelaskan ayat-ayat. Summahum yasdifun, kemudian mereka tetap berpaling. Demikian kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-46. Bahwa ancaman siksa kali ini adalah, katakanlah hai Nabi Muhammad, beritahukanlah kepadaku setelah memperhatikan diri kamu atau apapun yang dapat kamu lihat dan pikirkan, jika Allah yang Maha Kuasa itu mengambil, yakni mencabut dengan keras apa yang pernah dianugerahkannya kepada kamu, yaitu pendengaran dan penglihatan kamu, serta menutup hati kamu sehingga kamu tidak dapat berpikir dan memanfaatkan peringatan atau menjadi gila. Siapakah Tuhan yang kamu harapkan selain Allah yang kuasa mengembalikannya, yakni mengembalikan indera dan kemampuan memanfaatkan pikiran itu kepada kamu? Tidak ada sama sekali yang mampu. Jadi kalau pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang mampu mengembalikannya. Tidak ada yang mampu mengembalikannya selain Allah. Hanya Allah lah yang mampu mengembalikan segala penglihatan, pendengaran, dan hati yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat ini melukiskan keheranan yang mestinya timbul dari keadaan mereka itu. Unzur,
lihatlah olehmu. Unzur, perhatikanlah. Wahai siapapun yang dapat melihat dan memperhatikan bagaimana kami melalui aneka sarana dan dengan aneka cara berkali-kali menjelaskan ayat-ayat, yakni tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami yang sangat jelas lagi menyentuh. Tetapi kemudian setelah penjelasan dan bukti-bukti itu kami sajikan, keadaan mereka sungguh jauh dari yang semestinya. Karena mereka tetap lagi terus-menerus berpaling dengan sungguh-sungguh dari ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya setelah Rasulullah jelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, mestinya mereka beriman. Akan tetapi mereka malah tidak beriman. Summahum yasdifuna, kemudian mereka tetap saja terus-menerus berpaling dengan sungguh-sungguh. Kata terus-menerus berpaling dengan sungguh-sungguh secara kontinu berpaling terus-menerus, ini kita bisa lihat dari kata-kata yasdifuna yang menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' untuk pekerjaan sekarang dan yang akan datang. Karena itu ada mufasir mengemukakan mereka terus-menerus secara berkesinambungan dan bersungguh-sungguh mereka berpaling. Mereka tidak beriman. Kemudian marilah sama-sama kita coba lihat daripada tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, li ahlil Makkah, kepada penduduk Makkah, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang kafir, li ahli Makkah, penduduk kota Mekah. Ara'aitum akhbiruni, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku, in akhadallahu sam'akum, jika Allah mencabut pendengaran kalian, jika Allah mencabut pendengaran kamu, asamakum, yakni jika Allah menulikan kalian, jika Allah menulikan engkau, wa absarakum, dan jika Allah mencabut penglihatan kalian, a'makum, jika Allah membutakan kalian, jika Allah membutakan kamu, wa khatama taba'a ala qulubikum, dan Allah menutup hati-hati kalian, dan Allah menutup hati kamu, fala ta'rifuna syai'a, maka kalian tidak mengetahui sesuatu pun, kalian tidak mengerti akan sesuatu pun. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih, maka siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mengembalikannya kepada kalian, yang bisa mengembalikan pendengaran kalian, yang bisa mengembalikan penglihatan kalian, yang bisa mengembalikan hati-hati kalian sehingga kalian bisa memahami. Siapakah yang bisa melakukan itu selain Allah?
Tidak ada yang bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa melakukan hal-hal yang demikian. Bima akhadahu minkum biza'mikum. Hanya Allah yang bisa melakukan yang demikian itu, mengembalikan penglihatan, mengembalikan pendengaran, dan mengembalikan hati yang telah dicabut, yang telah ditutup. Unzur kaifa nusarrifu nubayyinul ayati. Perhatikanlah, lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat ad-dalalati ala wahdaniyati. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan akan dalil-dalil atas keesaan kami. Banyak sekali Allah telah menjelaskan dalil-dalil tersebut. Summahum yasdifuna, akan tetapi kalian setelah itu secara terus-menerus, secara kontinu berkesinambungan dan sungguh-sungguh, maka mereka tetap saja berpaling. Yu'riduna anha fala yu'minuna, maka mereka tetap saja berpaling dari dalil-dalil yang telah dijelaskan, dari ayat-ayat yang telah dijelaskan. Fala yu'minuna, maka mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perhatikan kata-kata khotama dalam penafsiran daripada ulama yang lain. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Katakanlah, beritahukanlah kepadaku jika Allah mengambil pendengaran dan penglihatan kamu serta menutup hati kamu. Khatama ala qulubikum. Perhatikan kata-kata khatama dalam penggalan ayat khatama ala qulubikum. Jika Allah menutup hati kalian, biasanya digunakan untuk menggambarkan tertutupnya sesuatu disertai dengan stempel atau segel sehingga tidak terbuka. Dan kalaupun akan dibuka, maka hanya bisa dilakukan oleh yang berwenang. Siapa yang berwenang? Allah. Yang menutup hati mereka adalah Allah, maka yang berwenang membuka yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam hal ini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tertutupnya hati adalah penolakan hati menerima sesuatu dari luar yang berakibat tidak disambutnya ajakan berpikir. Pemilik hati yang tertutup ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, karena yang bersangkutan sudah terpaku dengan pendapatnya atau tradisi usang yang dianutnya. Jadi mereka menutup hati mereka sendiri. Mereka menutup hati mereka sendiri. Mereka tidak mau, tidak bisa mendengar kebenaran-kebenaran dan pendapat-pendapat dari orang lain. Karena mereka merasa yakin akan kebenaran tradisi-tradisi nenek moyang mereka yang salah,
yang keliru dan sudah usang. Karena yang demikian itulah akhirnya bahwa mereka tidak bisa mendengarkan, tidak bisa menerima akan kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan kata-kata nusarrifu dalam penggalan ayat, kaifa nusarriful ayati, bagaimana kami berkali-kali menjelaskan ayat-ayat. Kata-kata berkali-kali nusarrifu ini adalah fi'il mudhari', al-ayah adalah jamak. Jadi berkali-kali secara berkesinambungan kami jelaskan kepada mereka ayat-ayat kami, dalil-dalil kami jelaskan kepada mereka tentang kekuasaan kami, tentang keesaan kami. Nusarrifu antara lain bermakna mengalihkan dari satu arah ke arah yang lain. Berkali-kali kami alihkan dari satu ayat ke ayat yang lain. Berkali-kali kami telah jelaskan dari satu dalil kepada dalil yang lain. Dan juga nusarifu dapat berarti dalam arti memperindah atau menganeka-ragamkan. Apapun terjemahan yang dipilih, yang jelas kata tersebut mengandung makna keanekaragaman ayat dan bukti-bukti kebenaran ajaran agama. Sekali waktu penjelasan tersebut, ayat-ayat tersebut berkaitan dengan fenomena alam, kali lain dengan pengalaman generasi terdahulu, generasi umat-umat para nabi yang terdahulu, atau dengan bukti-bukti kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Kali yang lain pula dengan uraian yang dikukuhkan nalar yang kuat dan emosi yang sehat, dan pergantian ancaman siksa yang mengerikan dengan janji ganjaran yang menggembirakan. Lain kali, suatu yang lain, Allah jelaskan tentang neraka, di mana di dalamnya ada siksa yang sangat luar biasa, siksa yang sangat perih dan pedih serta menyakitkan. Di lain waktu Allah jelaskan tanda-tanda kekuasaannya Allah dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu berupa surga, tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Allah jelaskan itu semua, aneka ragam ayat-ayat Allah jelaskan. Dari satu ayat terhadap ayat yang lain, Allah jelaskan secara berkesinambungan dan terus menerus. Semuanya dipaparkan dengan cara yang dapat dipahami oleh orang kebanyakan dan dapat juga dianalisis secara mendalam sehingga memuaskan cerdik cendekia. Akan tetapi penjelasan-penjelasan yang beraneka ragam tersebut tidaklah membuat mereka beriman. Summa hum yasdifuna, kemudian mereka dengan sungguh-sungguh berkesinambungan secara terus-menerus tetap saja mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Fala yu'minuna ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap dalam ingkar dan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.